Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Babia Sidiki, NRP 5027241023 atau NRP akhirnya 023. Nah, di sini saya berasal dari asistensinya Mbak Farida atau dengan kode FRD. Nah, di sini saya ingin mengerjakan soal praktikum modul 8 dan modul 9. Bentar, di sini buka soalnya terlebih dahulu. Oke, benar. Oke, udah. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama itu di sini pastinya kita disuruh kayak create database dulu. Use nama database-nya apa? Warung Pak Budi sama NRP. Warung Pak Budi NRP. Sini 5027241023. Nah, oke, udah di sini kita udah buat database. Nah, habis itu di sini nomor satu, jadi kita disuruh input data. Nah, jadi di sini boleh copy paste hanya untuk nomor satu. Nah, di sini ada spreadsheet ya tentang buku Pak Budi. Kok buku sih? Oh ya, benar, buku akuntansinya Pak Budi. Nah, jadi di sini aku juga udah nampilin ini di apa di OBS bahwa di sini aku udah siapin notepad buat hal ini gitu. Jadi yang pertama itu di sini kita disuruh kayak input collection daftar produk terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita langsung kopas saja. Nah, kenapa kita nggak bikin collectionnya terlebih dahulu kayak gitu? Soalnya emang kita kalau insert itu kita bisa bikin langsung sekalian sama collectionnya. Nah, kan biasanya kalau kita mau insert main itu biasanya db titik nama collection, habis itu kita insert many, habis itu kita masukin data-datanya apa aja. Nah, habis itu sama halnya kayak gini. Jadi di sini kita bisa langsung aja buat masukin hal ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini udah ke input, dan kalau kita refresh di sini, di sini, nah di sini bakal nampilin warung Pak Budi dan daftar produk yang ada. Nah, mungkin aku buktiin lagi ya. Nah, jadi di sini udah ada, udah lengkap. Mungkin lanjut aja buat buat input daftar pelanggan terlebih dahulu. Kan di spreadsheet tadi itu ada daftar pelanggan, daftar transaksi, sama daftar produk gitu. Di sini langsung aku masukin. Sorry tadi ini agak nutupin ya. Mungkin aku taruh di atas aja ya. Mungkin untuk selebihnya aku bakal taruh ke bawah aja kayak gitu. Oke, di sini udah aman. Lanjut, kita masukin aja daftar pelanggan. Nah, jadi di sini udah ada ya. Nah, mungkin kalau kita refresh di sini, nah di sini daftar pelanggan udah ada. Ya, ini sesuai dengan spreadsheet yang ada gitu. Nah, ini jangan lupa juga nanti kita kalau mau soal beberapa tadi ya. Nah, pokoknya kita di sini ada TO-nya kayak gini. Apa emang di sini ada ya buat tanggalnya? Oke, bentar, aku cross check terlebih dahulu. Oke. Jadi buat yang ini aman. Lanjut, kita next. Kita insert daftar transaksi. Oke. Di sini kita insert aja di sini. Mungkin aku liatin dulu MongoDB ku ada di mana. Di situ. Jadi harusnya kelihatan ya di OBS. Oke. Mungkin langsung saja di sini aku insert nama pelanggan dan beberapa daftar transaksi yang ada. Nah, di sini udah ada. Jadi buat nomor satu, masalah insert udah kelar. Jadi di sini aku bakal hapus saja notepadnya. Nah, udah. Lanjut buat, nah ya mungkin ini kita refresh terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini daftar transaksi juga udah muncul sesuai yang ada gitu, yang kita input tadi ya gitu. Nah, habis itu di sini lanjut ke soal. Nah, jadi di soal kita disuruh tampilkan produk dalam kategori minuman yang stoknya di bawah 10. Nah, jadi di sini kita disuruh tampilin minuman yang ada gitu dan stoknya di bawah 10. Oke.
db daftar produk sesuai dengan nama collectionnya. Habis itu bisa kita bisa pakai find, soalnya kan ini emang kita nyari produk yang kategori minuman yang stoknya di bawah 10 gitu. Jadi di sini kita langsung masukin kategori minuman, di situ koma itu stok. Habis stoknya berapa tadi, 10 ya, harus dikurang dari 10, berarti bisa kita pakai less than. Mana dong LT itu kalau nggak salah panjang dari less than ya, koreksi mbak kalau salah, aku ngumpamainnya kayak gitu biar enak aja. Ini punyanya ini kategori, oke. Habis itu kita koma, habis itu kita mau ya nama apa yang ditampilin itu apa aja. Jadi di sini yang mau aku tampilin itu nama produk ke-1, produk kata kategorinya si 1. Di sini kita stok, ada stoknya juga, isinya 1 dan ID aku kasih 0 aja. Kenapa kasih 0? Jadi ini perumpamaan 110 itu kayak true sama false gitu. Jadi kayak 1 itu beribarat true dan 0 beribarat false gitu. Jadi di sini aku bakal tampilin nama produk, kategori sama stok kecuali ID-nya gitu. Nah, oke, jadi di sini bisa dilihat bahwa daftar produk yang kurang dari 10, less than 10 itu yaitu coklat 250 ml. Kalau kita cross check juga dari manual, di sini yang kategori minuman itu cuma 2, yaitu kopi kapal api sama coklat 250 ml. Nah, tapi kopi kapal api itu stoknya 200 dan di sini coklat 200 ml itu stoknya cuma 8. Nah, jadi ini kayak udah benar. Oke, jadi di sini udah benar buat yang ini. Habis itu kita lanjut buat yang apa tadi, lupa. Oke, buat nomor 3. Nah, jadi di sini nomor 3 kita disuruh nampilin detail data pelanggan yang bernama Siti Aminah. Oke, lanjut aja. Nah, jadi di sini kita disuruh nampilin detail dari data pelanggan Siti Aminah gitu. Saya Siti Aminah siapa sih, kayak gitu loh. db daftar pelanggan dot find, soalnya kita kan emang nyari gitu, nyari yang namanya Siti Aminah. Nama daftar pelanggan itu kita cari Siti Aminah, harusnya udah masuk sama kan. Nah, jadi di sini kayak udah ketampil ya detailnya dari pelanggan yang bernama Siti Aminah itu kayak gimana, mulai tanggal bergabung sama yang lain-lainnya. Nah, mungkin lanjut aja. Nah, di sini di penghujung hari Pak Budi ingin mereview transaksi yang terjadi pada tanggal 22 Mei. Nah, jadi di sini kita harus nampilin yang 22 Mei aja dari Pak Budi gitu, dari bukunya Pak Budi gitu. Nah, jadi di sini yang pertama pastinya mungkin di sini aku masih nggak tahu ya mbak cara ngenter itu kayak gimana. Nah, jadi di sini aku bakal tampilin juga buat notepadnya. Jadi yang pertama itu aku bakal tulis di notepad, habis itu dari notepad aku bakal salin ke MongoDB biar kayak rapi gitu dan minim kesalahan gitu lah. Mungkin sebentar aku buka dulu notepadnya, soalnya emang aku masih kemarin kan aku juga di asistensi juga bilang ya bagaimana cara enter dalam MongoDB, aku nggak tahu. Biasanya aku juga dalam kayak beberapa tugas yang dikasih Bu Rizka aku juga kayak gitu. Jadi di sini emang aku bikin notepad terlebih dahulu. Mungkin kayak tadi ini udah aku hapus aja ya, mungkin kita lanjut aja buat next slide. Ya nggak usah deh, ya aku ini nomor berapa tadi, nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Jadi yang pertama itu kita pasti pakai db, habis itu kita pakai agregat. Nama koleksinya dulu daftar transaksi, kelihatan kan? Oke, masih kelihatan daftar transaksi. Habis itu belum agregat ini sama tanda gini, berarti tanda kurung gini sama tanda gini.
Habis itu kita bisa pakai match. Jadi di sini match itu berguna buat apa? Jadi di sini match itu berguna buat kayak kayak memfilter transaksi kayak yang terjadi pada 22 Mei kayak gitu. Mungkin aku tulis aja dulu ya, nanti aku jelasin deh perlahan-lahan kayak gimana konsepnya. Nah, jadi di sini kita pakai match terlebih dahulu. Habis itu kita pakai kita masukin dalam match itu apa aja. Di sini ada tanggal, underscore transaksi. Itu MongoDB itu kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Oke, aman. Habis itu tanggal transaksi. Habis itu kita masukin. Sebenarnya enak di VS Code nggak sih? Kayak kita nggak perlu bikin manual gitu. Habis itu udah, itu kita bikin ini tanggal transaksi aja nggak sih, biar enak. GTE new date. Habis itu kita masukin itu yang ada lah, 2025/5/22. Nah, jadi kita juga jangan lupa masukin buat ini mungkin kalian bisa lihat ya di MongoDB. Di situ ada T00.200.200.000Z. Nah, jadi ini pengaruh banget. Jadi dimana itu kayak merupakan zona waktu yang digunakan untuk memastikan rentang waktu dimulai dari tengah malam 22 Mei hingga sebelum tengah malam 23 Mei. Jadi kayak batas waktu aja gitu. Nah, kalau kalian lihat juga di misal di sini ya. Nah, ini otomatis bakal tampil nih T10, T kayak gini. Pokoknya kayak gini bakal otomatis tampil. T14 bla 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 itu bakal tampil gitu. Ya itu sesuai dengan kayak MongoDB itu udah ngeliat gitu beberapa kayak ketika kita masukin kayak tanggal transaksi kayak gitu itu bakal otomatis gitu. Oke, mungkin aku lihat UBS dulu sudah sampai mana. Oke, udah sampai situ ya. Mungkin aku lanjutin aja biar nggak kelamaan juga. Nah, di sini jadi kita masukin aja 22 T00 titik 200. Habis itu di sini 00 ya, titik 0 itu berapa kali Z. Nah, jadi di sini buat itu udah selesai. Itu lanjut kita pakai less than. Kenapa kita pakai less than? Soalnya di sini kita kan mau nampilin yang kayak 22 kurang dari 23 sama maksudnya between 22 sampai 23 gitu. Kayak dari 22 jam 000 sampai 23.00. Nah, jadi kayak kita nggak boleh ngelebihin batas 23 juga gitu. Jadi di sini kita bisa pakai less than. Jadi ini sama formatnya, mungkin kita ganti tanggal aja nanti ini kelihatan kan. Pokoknya kalau dengan pekerjaan MongoDB aku masih belum tahu ya cara ngeter kayak gimana. Jadi setiap ada kayak mungkin yang kayak panjang gitu, jadi aku bakal minta bantuan Notepad gitu. Nah, jadi habis itu bentar aku proses dulu ini match bla bla bla. Harusnya match itu berarti kurung itu mewakili ini. Mewakili ini. Habis itu oke. Habis itu kita lanjut buat grup. Kita buat grup dolar, jangan lupa grup. Nah, jadi grup ini ya kayak digunakan untuk kelompokin gitu, kelompokin berbagai transaksi yang ada. Jadi di sini aku mau ID-nya dolar, tanggal transaksi, tanggal kecil ya, sorry, tanggal underscore transaksi. Ini 14 menit. Oke, tanggal transaksi itu alhamdulillah. Itu kita total belanja. Ini total belanja kita juga pakai sum.
itu metode pembayaran. Sini kita pakai first. Kenapa pakai first? Soalnya di sini kita bisa lihat bahwa di spreadsheetnya itu kayak udah jelas gitu. Mungkin aku jelasin di sini ya. Kayak di spreadsheetnya udah jelas kayak misal QRIS debit apa lagi tadi, QRIS debit tunai gitu. Nah otomatis kan di sini kan kayak nggak ada pilihan gitu, kayak misal tunai kita bisa tunai QRIS sama debit gitu. Nah tapi di sini di spreadsheet itu nggak ada pilihan, jadi kayak udah paten gitu, kayak misal transaksinya udah pakai ini gitu. Nah kayak gitu jadi kita bisa pakai first. Jadi ini bakal kayak ngategoriin metode pembayaran pertamanya itu kayak gimana gitu loh. First, habis itu metode ekspor pembayaran. Tinggal kita bikin ini sama sama, mungkin aku cek dulu. Oke, harus sama buat ini mungkin nomornya bagus ya, pokoknya kita atas aja gini biar enak terusnya. Nah jadi di sini buat Mongo udah, mungkin aku langsung kupas langsung ke MongoDB nya. Oke, ini buat ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ke error unexpected. Oh ini ada yang salah, baik aku cross check terlebih dahulu. Salahnya itu ada di situ, total metode pembayaran. Yes, DDE ya udah. Ini harusnya udah nggak ada kan. Udah. Huruf benar nanti transaksi koma. Oh ini pakai titik bukan koma, makanya tadi salah. Mungkin aku jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pembayarannya udah aman, sisa salah ya. Oh aku downloadnya kan ya grup sum total dulu transaksinya bebet match match. Oh ya ini kelupaan dolarnya, sorry banget, masih salah lagi. Nggak bisa ya.
match C transaksi GTE agregat loaded C00. Oh, ini 23 nggak sih? Nah iya, bisa aja kok bingung gitu. Nah jadi di sini udah ketampil ya bahwa di sini kayak udah ketampil beberapa transaksi yang ada di tanggal 22 gitu. Nah jadi mungkin bisa cross check aja buat daftar transaksi. Jadi emang daftar transaksi yang ada tanggal 22 itu cuma ini ya, ini sama ini berarti Siti Aminah sama Red Wulandari aja gitu, terus lebihnya nggak ada. Ini aku lihat aja ya di daftar transaksinya 6.000 sama 6.000 sama 22.000. Oke, 6.000 sama 22.000. Nah jadi di sini udah benar ya buat yang soal nomor berapa ini, nomor 4. Oke, mungkin lanjut aja. Mungkin ini notepad aku silang terlebih dahulu ya, mungkin bisa nanti aku butuh aja baru aku tampilin lagi. Notepad Windows Capture 2. Oke, di sini aku close aja. Oke, di sini notepad sudah aku close. Lanjut ke soal nomor 5. Ini soal nomor 5, Pak Budi sedang merapikan letak barang di warung dan bertanya-tanya sebenarnya kita jual barang apa saja, tampilkan daftar unik semua kategori produk yang ada di warung Pak Budi. Nah, oke, jadi di sini kita disuruh nampilin daftar kategori yang ada di warung Pak Budi itu apa aja gitu. Ini cross check lagi buat OBS. Nah, oke udah. Oke, aman. Jadi di sini kita bisa pakai db daftar produk. Habis itu kita pakai file by distinct. Jadi di sini bentar. Mungkin nomor 5 atau nomor 6 sih? Nomor daftar. Oke, nomor 5. Jadi ini. Nah, jadi di sini kita disuruh nomor 5 kan kita disuruh nampilin kategori dalam koleksi daftar produk gitu. Nah, jadi di sini kita bisa tampilin aja, kita di sini pakai distinct. Kenapa pakai distinct? Mungkin nanti aku jelasin. Kategori kan kecil atau besar. Oke, di sini bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini kenapa pakai distinct? Memang di sini kita pakai distinct kenapa? Jadi di sini kita pakai distinct itu soalnya kita disuruh kayak nampilin kategorinya aja gitu, nggak secara terperinci. Jadi kita cuma ngambil kategorinya apa aja kayak gitu. Nah, jadi di sini kan dia kayak bertanya-tanya kita jualan apa aja sih, padahal dia yang punya toko gitu. Nah, jadi di sini ya kayak gitulah, dia bakal nampilin beberapa kategori yang ada. Nah, jadi di sini kayak Pak Budi itu bakal jelasin, oh jadi toko sembako ini jualan bahan pokok, camilan, makanan instan dan lain-lain kayak gitu. Oke, nomor 5 udah selesai. Lanjut ke nomor 6, berapa total jumlah pelanggan yang tercatat. Nah, di sini kita disuruh nyari atau nampilin jumlah pelanggan yang tercatat itu berapa aja gitu. Jadi di sini kita bisa pakai seperti biasa DB. Habis itu nama koleksinya apa, daftar pelanggan udah don. Oke, don. Situ di sini kita bisa pakai count dokumen. Kita pakai count dokumen soalnya di sini count itu kayak perhitungan kayak gitulah, seperti yang kayak di My PHP admin kayak dulu kayak gitu. Jadi di sini bakal nampilin beberapa kayak berapa aja sih kayak yang ada di collection itu kayak gitu.
Nah jadi di sini ada 3, mungkin di sini aku cari lagi yang mungkin daftar transaksi gitu buat mastiin aja gitu. Nah jadi daftar transaksi juga ada 7, jadi kalau dokumen itu ya gunanya kayak gitu buat nampilin berapa aja sih yang ada di collection itu. Jadi di sini udah aman buat nomor 6. Habis itu di sini pagi ini supplier sepanjang ternyata harga beli dan memperbarui catatan stok dan harga beli produk tersebut. Nah di sini kita bisa pakai update harusnya ya. Jadi di sini kita bisa mengodifikuh. Nah di sini. Nah jadi di sini kita bisa pakai update ini. Soalnya kan memperbarui tadi, kayak ada yang naik gitu, berarti Pak Budi harus naikin dong biar gak rugi kayak gitu. Tapi nomor berapa? Oh, ini nomor 1 ya? Nomor 7 ya, bentar. Indomie goreng spesial 950. Oh, salah, sorry, ini bukan pakai update money tapi pakai update one. Nah, kenapa pakai update one? Soalnya yang diupdate cuma Indomie goreng spesial aja kayak gitu. Nah, jadi di sini kita update aja. Oke, di sini DB nama koleksinya apa, daftar pelanggan. Situ kita pakai update one. Update one, habis itu kita set. Nah, nama pelanggan sih. Itu apa gimana sih? Daftar produk harusnya. Nama underscore produk Indomie goreng spesial. Jangan lupa keluar. Oke, udah. Itu kita masukin lagi. Kita mau set harga berapa gitu. Set titik 2 buat stok. Aku mau set dia ke jadi berapa, bentar aku cek cross check dulu. Lima 50 bungkus ya. Oke. Stoknya tinggal 50 bungkus. Ya itu menambah atau gimana sih? Bentar. Bagaimana pagi ini supplier langganan menemukan stok baru Indomie goreng sebanyak 50 bungkus. Ternyata harga beli dari supplier juga sedikit naik menjadi 5 Rp 2 kalau ini dan sekian perlu tersebut. Oke, bentar aku cross check terlebih dahulu ya. Kalau 50 otomatis kurang dong. Ntar aku pahami dulu. Mengirimkan stok baru berarti harusnya nambah 50 dong, plus 50. Aku cross check lagi Indomie goreng spesial. Nah, kan di sini stoknya 100 ya. Nah, berarti di sini harusnya jadi 150 dong. Oke, di sini udah. Stoknya udah. Nah, habis itu di sini kita harus pakai juga nentuin harga belinya. Nah, ini kita rubah aja yang ini. Awalnya berapa emang? Indomie terus ya. Harga belinya dulu. Oh, berarti naik ya. Harga belinya naik. Oh, tapi harga jualnya tetap ya. Wah, murah hati sekali Pak Budi. Oke, di sini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada error. Ya Allah, apa lagi nih? DB disuruh produk is not a function. Indomie goreng spesial set. Ini kan kurangnya ini, terus ini kurangnya punya ini. Daftarkan daftar produk. Udah bener ya. Update file.
jadi di sini udah tampil ya. Nah jadi di sini kayak bakal diperbaruin gitu. Mungkin aku refresh aja ya terlebih dahulu. Nah ini daftar, aduh kepencet. Nah jadi di sini daftar produk aku refresh. Nah di sini udah kelihatan bahwa Indomie sama stoknya itu udah ganti gitu, udah berubah. Nah mungkin lanjut aja buat nomor selanjutnya, nomor 8 ya. Lakukan bahkan poin-poin untuk pelanggan tersebut sebagai bentuk untuk Nova Buding yang memberikan tambahan 10 poin itu kepada semua pelanggan yang telah setia bergabung gitu. Oh oke. Nah jadi di sini kita bisa pakai update menu buat hal ini, soalnya nambah loyalitasnya itu bukan ke satu pelanggan tapi ke semuanya. Enggak gak sih? Bentar, aku baca soal yang bergabung, yang telah setia bergabung sebelum tanggal 1 Januari. Oh jadi yang telah bergabung sebelum sebelum 1 Januari aja kayak gitu. Oke, lanjut kita DB. Pastinya kita pakai DB lagi. DB habis nama koleksinya apa? Nama pelanggan. Bener gak sih? Bener. Nama pelanggan itu update. Kok nggak ada ya? Update menu. Nah kalau aku kayak gini udah muncul semua. Daftar pelanggan nggak sih? Daftar pelanggan update menu. Ya di sini udah. Itu kita masukin aja. Kita mau memfilter apa yaitu tanggal bergabung. Nanti mulai bergabung. Habis itu di sini kita masukin kriterianya yaitu dolar less than terus di sini new date 2024 01 dan ini jangan lupa juga ya, tadi mana daftar pelanggan. Nah di sini jangan lupa masalah kayak gini aja lah, kayak 00 lah, ini perlu sih, kan aku kasih aja perbedaannya nanti. Ini bentar, aku cek lagi masalah ini, berarti punyanya ini punyanya ini berarti punyanya yang tanggal bergabung. Oh enggak, punya yang LT, baru yang ini punya tanggal bergabung. Nah situ lanjut. Dolar in itu poin underscore loyalitas plus 10. Nah jadi untuk menambah 10 poin loyalitas itu menggunakan ing itu atau increment kayak gitu. Koreksi kalau salah ya. Jadi itu bakal nambahin 10 poin loyalitas dari data yang ada kayak gitu. Poin loyalitas 10 udah serius, mungkin tinggal kayak gini aja, nanti aku takut salah. Ini sini kok nggak ada relasinya ya, kita takut aja kan error kan, bener kan. Tanggal underscore bergabung, bener gak sih tanggal underscore bergabung, tanggal underscore bergabung, benar. Salah deh.
new date, kayak yang ini kayak tiba-tiba hijau gitu. Maksudnya biasanya kalau gini kan nah bakal nunjukin pasangannya yang mana gitu, tapi yang ini kok enggak, pakai dolar ya kalau dulu. Enggak ya harusnya dolar LT new date. Oh sorry, kalau udah tidak bisa pakai kurung ini ya, saya aku bingung sendiri. Ini jelas ya, nah ini jelas, ini jelas, sorry jelas juga. Oh kenapa lagi nih, it's not a function db, kan benar db. db dot daftar pelanggan, kan dot sih bukan terus itu dot update, banyak punya kecil sorry, update menu. Nah jadi di sini udah tampil ya, tadi kayaknya aku db anu sih, bukan titik kayaknya aku tadi deh, tapi underscore makanya error tadi. Jadi di sini udah tampil bahwa bakal yang kurang dari ini itu bakal di up sama itunya, di datanya lah. Jadi yang di up siapa aja, mungkin aku refresh terlebih dahulu. Aku lihat juga di spreadsheet mereka tanggal bergabungnya itu. Oh jadi yang di up itu harusnya Ibu Siti Aminah aja ya. Di sini poin loyalitasnya pertama itu kalau di spreadsheet 50. Nah tapi di sini dia poin loyalitasnya itu benar 60. Jadi Siti Aminah ini udah benar. Oke kayak gitu. Sebenarnya tadi yang kayak waktu itu sebenarnya nggak perlu ya, nggak terlalu perlu di sini, soalnya di sini kayak nggak ada yang merujuk banget gitu. Kayak tadi aku sempat jalanin ya, kalau nggak ada TO nya jadi kayak yang buat nomor berapa tadi, buat yang nomor ini, buat yang nomor 4 yang terjadi pada tanggal 22 Mei itu bakal nampilin beberapa yang nggak seharusnya gitu. Jadi kayak harusnya 22 aja, tapi di sini 20 21 ikut ketampil. Jadi buat yang ini kayaknya nggak usah, nggak perlu. Kenapa? Nah, soalnya ini cuma ada 3 pelanggan gitu, dan semuanya tuh rentangnya jauh kayak gitu. Oke, lanjut buat nomor berapa? 9. Segera ubah data alamat Pak Hartono di sistem. Oh ini Pak Hartono ganti alamat ya. Oke kayak gitu. 9 ya. Oke, jadi di sini Pak Hartono ganti alamat. Jadi seperti biasa db dot daftar pelanggan. Oke. Habis itu dot kita bisa pakai update one. Kita masukin nama pelanggannya Pak Hartono tadi ya, Budi Hartono. Oke benar, di situ koma. Kita set lagi alamatnya yang baru, set. Di situ alamatnya alamat titik 2 apa tadi, bentar, Jalan Cendrawasih nomor 5 Gresik. Nah ini aku kopas aja ya dari soal. Nah, Jalan Cendrawasih nomor 5 Gresik. Bentar aku cross check terlebih dahulu. Oke, harusnya udah aman ya. Ini kokonya yang ini, kokonya yang ini. Oke, ini kasih spasi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi di sini udah dirubah alamatnya, yang awalnya Budi Hartono di Jalan Ulang. Kalau aku refresh, nah diubah jadi Jalan Cendrawasih nomor 5 Gresik. Nah oke, di sini udah benar. Lanjut ke soal nomor 10. Nah jadi 10 memutuskan bahwa permen X tidak akan dijual lagi. Jadi di sini menghapus produk yang ada di dalam produk, yaitu permen X. Oke gitu. Oke, buat yang ini kita hapus saja pakai delete one, harusnya db
daftar produk dot delete one. Ya, kita kan cuma hapus satu produk aja gitu. Nama underscore produk permen X. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini udah aku hapus ya permen X ya. Jadi di sini permen X stoknya tinggal 3 juga nanggung juga sih sebenarnya. Oke. Jadi di sini aku hapus. Nah, jadi di sini permen X sudah nggak ada. Jadi di sini yang awalnya aku tadi udah sempat liatin ya, ada 7, sekarang cuma ada 6 tuh. Oke, lanjut buat nomor 11. Untuk merapikan bukuan, Pak Budi ingin membersihkan catatan transaksi tunai yang sudah sangat lama. Semua transaksi membayarnya tunai dan terjadi sebelum tahun 2020 menghapuskan data transaksi tersebut. Oh, jadi di sini kita bisa pakai delete many. Oke, di sini kita pakai db dot transaksi ya, berarti daftar transaksi itu delete many. Bentar, 10 pembayaran tunai yang terjadi sebelum tahun 2023. Oke, yang terjadi sebelum tahun 2023. Oke, jadi di sini metode pembayaran tunai delete many, ini metode pembayaran tunai, koma tanggal transaksi LT slash ben new date. Ini berapa letaknya? Bentar, aku lihat soal dulu. Sebelum tahun 2023 ya, berarti harusnya tanggal 1 2023 tanggal 1. Nah, mungkin kayak kejadian hal ini mungkin aku mau main aman aja biar nggak ada error lagi. Jadi di sini daftar transaksi aku bakal masukin sesuai jadwal yang ada gitu. Nggak usah deh, harusnya nggak perlu, nggak apa-apa, harusnya bisa ya. Jadi berarti yang kehapus itu coba lihat daftar transaksi dulu, jaraknya terlalu jauh nggak? Nah, ini 12 bulan 1. Ini ya, jaraknya terlalu jauh sih sama yang lain. Ini 2025, 2025 semua. Jadi kayaknya nggak perlu sampai itu, tanggal-tanggal juga nggak perlu deh. Aduh, kok error. Cross check lagi. db.delete many, metode pembayaran tunai, koma tanggal transaksi. Habis itu, oh ya, ini seharusnya pakai ginian. Nah, benar. Nah, jadi harusnya yang paling bawah sendiri itu kan ada transaksinya siapa ini? Paket permulaan dari, kan ini awalnya ada 7 ya daftar transaksi. Mungkin kalau aku refresh jelek, nah jadi 6. Jadi ini udah benar buat hal yang ini. Mungkin lanjut ke soal nomor 12 sampai 13. Tinggal soal 3 soal terakhir. Pak Budi penasaran dengan kinerja warungnya dan ingin beberapa informasi tambahan untuk membantunya pengambilan keputusan. Jadi di sini Pak Budi ingin mendapatkan informasi tambahan. Jadi yang pertama itu kita di sini bikin db daftar transaksi tambahan. Bentar, transaksi tambahan berarti kita harus bikin collection. Hitung total pendapatan, total belanja yang diterima oleh Pak Budi,
lalu kelompokkan berdasarkan metode pembayaran. Jangan lupa urutkan dari yang pendapatan yang paling besar ya, tampilkan metode pembayaran dan total pendapatannya. Oke. Jadi di sini kita pakai daftar transaksi pasal 14, kita bisa pakai agregat ini. Bisa diantar kan nggak bisa. Aduh, aku udah ngira juga sih, jadi aku cuma tes aja ya, kalau emang mau ini nggak bisa di enter gitu. Nah, lanjut cari berarti buat passwordnya. Habis itu di sini kita bikin grup, jadi pakai s enggak grup. Nah kan tadi disuruh ngelompokin ya, ini aku kelompokin grup. Habis itu apa aja isinya, kok jadi gini sendiri sih. Bentar, tadi mana aku nulis belum aku enter, mulai dari awal deh. Ya udah deh, gini deh, aku jauhin. Nah soalnya itu emang gini, habis itu di sini kita bingung grup. Dari ID-nya metode pembayaran, berarti kita kelompokin semua ID yang dalam metode pembayarannya kayak gitu. Habis itu di sini kita bisa pakai total pendapatan tadi ya, yang digabungin total underscore pendapatan. Ini kita pakai sum. Aduh, tadi udah jauh banget ya di situ. Kita pakai sum habis itu kita masukin totalnya. Total. Oke. Kalian punya ini gini aja ya. Ini udah bener terus ya. Koma, kita sort lewat apa? Sort, bentar kita sort pendapatan paling besar ya. Total terus ke pendapatan yang satu. Ini punya itu, nah ini udah. Ini harus saya Bismillahirrahmanirrahim. Kita refresh dulu mbak. Nah jadi di sini udah jelas ya bahwa yang difilter itu kan sesuai itu. Nah jangan lakukan dari yang pendapatnya paling besar. Jadi hitung total pendapatan pembayaran diterima di Bank Pak Budi, kelompokkan berdasarkan metode pembayaran. Hitung total pembayaran diterima Pak Budi untuk kelompokkan berdasarkan metode pembayaran. Jangan lupa kita pendapatan paling besar ya, tampilkan metode pembayaran pendapatan. Nah oke, mungkin aku jalanin aja ya. Di sini tadi kenapa kayak kok salah di sini? Jadi aku udah cross check juga, kayaknya ini kan aku kayak bikin metode pembayaran aku pikir itu bukan variabel gitu, kayak apa ya aku bilangnya kayak variabel yang bakal ditampilkan. Nah tapi aku salah, ternyata metode pembayaran itu diambil dari daftar transaksi yang ada. Jadi kayak di sini kan metode pembayaran, soalnya penamaannya dari awal kayak gitu ya. Aku enter aja betul ini cek. Di sini tester metode dasar pembayaran. Ada duluan ya, oh ya kelupaan, sorry, ada
ada dolarnya harusnya kalau variabelnya tadi dalam. Nah di sini udah tampil ya, jadi setiap pembayaran itu total pendapatannya berapa. Ini bisa di cross check aja dari spreadsheet. Jadi di sini yang tunai dulu deh, aku cek tunai aja ya. Di sini jadi 30.000 sama 10.000 sama 6.000, 16.000 berarti 76. Berarti yang tunai ada 76 harusnya. Loh, 36 salah ya. Oh ya, ada jumlahnya ya. Oh, harganya ini disuruh totalnya atau harganya sih? Itu terdapat total belanja yang diterima warga Budi dan kelompokan berdasarkan warga bayaran. Oh alah, total belanja 3.000 kali 5 tunai 30.000, 3.000 kali 5 ini 15.000 ya. Totalnya 30.000 di sini, 1.500 kali 10. Kok dari daftar transaksinya agak tricky gini ya. Coba lihat debit ya, debit di sini cuma ada 122.000 benar. QRIS Budi Hartono Prasetyo Juli Super. Kita pakai sum totalnya pun tidak harus soal total pendapatan, pembayaran, harga, jumlah. Yang debit benar, yang non ini tunai, pelanggannya tidak diketahui. Cara kuliah di daftar transaksi tadi kan udah ada beberapa yang dihapus juga nggak sih? Ini dari sini Aminah yang tunai 15.000, tunai 15.000, 30.000 tunai. Habis itu di sini yang tunai selesai tinggal sama 6.000 benar. Berarti yang ini tadi kan udah yang ada beberapa diganti, tapi dari spreadsheetnya juga aneh sih, masa harganya 3.000-an jumlahnya 5, totalnya kok 30.000. Ini korupsinya bagaimana? Nah, jadi aku matok sesuai dengan harganya sama jumlahnya ya, harga jual sama jumlahnya kayak gitu. Nah jadi di sini udah benar harusnya. Terus cross check lagi di sini, apalagi tadi QRIS 14.500 ya. QRIS ada cuma ini 6.500 sama 8.000 benar, 14.500. Jadi harusnya ini udah benar ya. Oke, di sini udah benar. Lanjut ke nomor 13. Untuk memberikan kejutan kecil, Pak Budi ingin tahu siapa saja 3 pelanggan yang paling sering datang berbelanja, paling banyak melakukan transaksi di warungnya. Tambahkan nama pelanggan dan total jumlah kunjungan atau transaksinya. Jadi kalau sesuai data yang paling banyak datang itu Bu Siti Aminah. Oke, di sini langsung saja 3 pelanggan yang paling sering datang ya. Oke, pelanggannya emang punya 3 sih, emang cuma punya 3. DB daftar transaksi, ini transaksi semua sih, dot agregat pasti. Ini aku jauhin dulu biar gak ada error. Jadi gini, situ kita pastinya pakai klik terlebih dahulu, jangan lupa dolar grup. Itu udah grup, udah disitu kita lanjut buat masukin yang mau dikelompokin itu apa. Jadi pertama ID pastinya, jadi yang paling sering datang. Jadi yang paling sering datang itu harusnya yang nama pelanggan, dolar, jangan lupa nama pelanggan. Oke, udah.
total transaksi yang mereka lakukan. Transaksi bisa pakai sum, pastinya pakai sum. Sum 1, jadi sumnya bakal ditampilin. Oke, udah punya ini punya itu. Kita lanjut ke itu, kita bakal sorting. Sort total underscore transaksi yang satu udah. Habis itu di sini kita pakai limit juga, bahwa limitnya itu 3 aja. Tadi ada juga yang kayak nggak ada namanya gitu di data, kayak 0 gitu. Limitnya kita pakai 3 aja di sini. Di sini udah selesai harusnya, semoga nggak ada error. Karena aku balikin yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin aku refresh terlebih dahulu, Mbak. Nah, jadi di sini udah kelihatan ya benar tebakanku. Jadi yang paling sering transaksi itu Bu Siti Aminah, habis itu Pak Budi Hartono sama Bu Retno Wulandari. Oke, soal terakhir. Jadi di soal terakhir ini kita disuruh agar tidak kehabisan barang saat pelanggan yang mencari Pak Budi perlu daftar. Oh, jadi di sini kayak perlu ngelis gitu mana aja barangnya yang daftar, pas stoknya udah sedikit, udah menipis kayak gitu. Oke, dari sini saya DB daftar produk. Di sini kita bisa pakai find, kan namanya nyari itu sih, nyari barangnya stoknya di bawah 5 kan, berarti kita bisa pakai find. Ini aku jauhin juga di sini biar gak error juga. Stok dolar less than 5. Ini stok udah. Jangan lupa yang ditampilin itu apa aja, yaitu nama produk underscore produk 1 berarti true. Habis itu apa lagi, kategori 1 tadi ditampilin. Itu apa lagi, stok 1 berarti ditampilin. Habis itu underscore ID nya 0, soalnya emang nggak ditampilin ID nya 0. Terlebih dahulu ya, tapi ada yang salah juga. Ini buat yang itu, ini buat yang mana? Oh, harusnya gini nggak sih? Kita kasih function tambahan itu dot sort stok 1. Karena bisa ngomong ID 0, produk 1, kategori 1 unspecified token 1450, daftar produk DB bla bla bla. Ini stok buat apa sebenarnya? Buat itu aja, buat ngefilter yang 1 aja. Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa sih, soalnya kan udah aku filter juga. Ntar cross check terlebih dahulu soalnya ada yang stoknya paling sedikit.
jadi stok itu buat itu. Oh ya, harus ditampilkan dari stok yang paling sedikit ya. Kita harus cek terlebih dahulu. Sokoma 1 unexpected token 141 fine stop kurang dari 5 benar. Dari 5 ini enggak sih, ya Allah, pantas saja aku salah. Nah gini harusnya 61 short stok 1. Nah kenapa aku nggak muncul apa-apa, soalnya nggak ada gitu barang yang di apa ya, kayak di shop sesuai anu lah, maksudnya sesuai dengan barang yang apa ya, sesuai dengan yang terkecil dari terbesar. Mungkin kalau ini kita hapus tetap bakalan muncul ya, harusnya tetap nggak muncul ya. Nah berarti di sini bisa dilihat bahwa daftar produknya itu nggak ada yang kurang dari 5 kayak gitu. Makanya di sini kayak ngehasilin output yang kosong gitu. Jadi yang mana-aman aja Pak, jadi Bapak nggak usah panik, nggak usah apa, soalnya Bapak barang Bapak nggak ada yang di bawah 5 unit gitu. Jadi mungkin ini saja Mbak dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Enggak sih, aku kayaknya mau ini deh, mau nambahin deh. Di sini aku mau insert duluan ya, mungkin insert menu deh biar enak. Di sini aku mau tadi mana di notepadku, kayaknya aku sedikit mau eksperimen ya. Nah tentang aku masukin deh berapa barang yang stoknya mau habis kayak gitu. Ya untuk membuktiin hal ini. Nah ini aku kopas, jadi ini gak apa ya Mbak, ini cuma produk aja. Ini aku apa ya, Indomie soto gitu deh, Indomie soto. Terus yang ini sabun Lifebuoy, bakalan diri agak beli agak jual bodo amat, yang lain aku buyar lah. Yang ini mungkin harga jualnya aku cuma mirip-miripin dikit aja. Ini 5.000, ini berapa ya, 5.000 juga. Ini harga belinya agak 3.000, ini harga belinya 4.000. Stoknya di sini 4, di sini stoknya 3. Oke. Di sini aku masukin dulu. Wait. Aduh, nggak bisa geser sih. Loh, kenapa ini ya Allah, nggak bisa geser sih, bentar. Aduh, nggak bisa geser. Nah di sini udah kayak sih, bentar. Daftar produk resep menu Indomie soto kategori makanan instan, bu 5.000 new date. Ini nggak perlu koma soalnya terakhir sendiri. Nggak bisa. Tadi sampai yang kosong ya. Ya bentar, aku mau buktiin aja di sini. Nah, produk benar, kita jual, fix tanggal masuk, new date. Benar koma. Ini udah nggak usah koma, benar harusnya. Oh ya lupa, kan ada gini sama gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi di sini udah aku masukin ya, daftar produk harus ada
Oke, di sini ada yang stoknya 3 sama 4 lah. Nah ini buat ngebuktiin hal tadi ya. Dan aku nggak mau ngoding lagi kayaknya. Jadi ya udah aku pakai yang tadi aku pakai aja, yang ini. Nah kan berarti udah ketampil gitu. Jadi yang stoknya paling sedikit di atas, yang stoknya paling bawah di bawah gitu. Jadi yang di sini udah benar. Nah apa bedanya kalau kita nggak pakai short ini juga? Ya sebenarnya sama aja, tapi kayaknya nggak itu cuma buat ngefilter aja sih sebenarnya. Sesuai dengan soal kan sama aja. Oke, jadi itu aja. Nah ini emang barangnya cuma dua, jadi kayak nggak terlalu pasti gitu. Nah biar lebih pasti makanya aku tadi pakai short juga, biar kayak urutannya itu jelas kayak gitu. Mungkin itu aja mbak, buat eh, apa demo dan pengerjaan sekaligus penjelasan mengenai modul 8 dan modul 9. Mungkin itu saja dari saya. Di sini saya Obi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sebenarnya aku ini cuma apa kayak apa ya, video tambahan sebentar Pak. Tadi kan aku ngelihat bahwa hasil videoku tadi layarnya nggak nampak, nggak kelihatan gitu, soalnya tadi emang aku full screen kayak gini. Nah kalau di OBS, kalau di full screen itu bakal nggak kelihatan sepenuhnya dari MongoDB-nya, jadi harus apa pokoknya nggak boleh full screen lah. Nah jadi di sini aku jelasin ulang ya masalah perihal tadi yang nomor terakhir sih harusnya. Tadi nomor terakhir berapa? Nomor 14. Oke. Nah, jadi di sini aku jelas ulang ya. Jadi kan kayak tadi kan aku ini kan kayak misalnya di sini nih. Nah, di sini aku udah bikin sebuah function gitu. Nah, tapi di sini kayak nggak muncul apa-apa. Emang tadi soalnya di daftar produknya itu emang nggak ada yang kurang dari 5, nggak ada yang less dari 5 gitu. Nah, di sini makanya aku buat mastiin hal itu, aku mau nge-input data baru gitu yang produknya aku sengaja ini stoknya itu di bawah 5 gitu. Nah habis itu aku jalanin lagi fungsi tadi. Nah itu bakal muncul kayak ini. Jadi yang paling banyak itu masih di bawah dan yang paling sedikit ada di atas. Nah sebenarnya kalau nggak pakai shock itu juga nggak apa-apa, tapi di sini aku itu cuma hal yang kayak butuh memastiin aja kan, ini aku cuma nginsertnya cuma dua gitu. Kalau lebih kayak gimana itu berarti butuh short kayak gitu. Nah jadi di sini sebenarnya juga nggak apa-apa. Jadi di sini aku juga jalanin yang nggak pakai short itu hasilnya kayak gimana, itu juga sama. Soalnya emang di sini produknya cuma dua aku inputnya buat buat uji test case dari soal nomor 14 ini. Jadi itu aja mbak tambahan dari saya. Tadi mungkin saya juga minta maaf, mungkin ada beberapa kesalahan, mungkin kayak MongoDB-nya sering full screen. Aku juga nggak sadar gitu, soalnya kalau full screen juga enak gitu kita mandangnya besar gitu, tapi di OBS itu nggak mencakup itu semuanya. Nah ini juga kepotong kan dari OBS-nya. Nah jadi gini deh. Nah jadi gini aja deh. Nah jadi di sini udah kelihatan ya pastinya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk video ini aku gabungin lagi buat sama yang video sebelumnya biar lebih jelas. Oke, terima kasih.